Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Berjumpa dengan saya Marlia Revianti pada kesempatan hari ini dalam acara Halo Dokter. Pemirsa, kita ketahui bersama di musim penghujan saat ini terjadi lonjakan kasus demam berdarah. Dan tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Dan untuk itu kami sengaja untuk mengambil tema ini dengan tema Kenali Demam Berdarah Hindari Sejak Dini, dan pada kesempatan hari ini sudah hadir bersama saya Dr. Mega Pratama SPPD KPTI Vinasim selaku dokter spesialis penyakit dalam yang khusus memang untuk penyakit trofik infeksi ya Dok. Apa kabarnya Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Dok ya. Dok, kita ketahui bersama saat ini kan sudah mulai masuk musim penghujan dan mungkin berita-berita juga di media massa sudah memperlihatkan kasus lonjakan demam berdarah yang cukup tinggi di masyarakat kita. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih Dok penyakit demam berdarah itu? Ya, jadi penyakit demam berdarah itu adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus. Nah, nama virusnya adalah virus dengue. Orang nyebutnya virus dengue ya, kalau dalam bahasa Inggris. Penyakit ini gejala utamanya berupa demam. Makanya demamnya sifatnya akut. Jadi mendadak demamnya. Mungkin tadinya sehat, pagi sehat, tahu-tahu sore atau malam mendadak demam tinggi. Seperti itu. Ya. Iya. Dan apa yang membedakan antara demam dengue ini dengan demam-demam yang lain, Dok? Ya, kalau demam dengue ini itu tadi pertama demamnya sifatnya mendadak atau akut. Jadi kalau penyakit virus memang hampir begitu ya sifat demamnya. Tapi kalau demam dengue ini selain demam yang akut, dia biasanya disertai dengan sakit kepala, nyeri di belakang bola mata, itu, atau kadang-kadang mimisan. Tapi ya yang paling sering timbul bintik-bintik perdarahan di kulit. Bintik-bintik kecil, perdarahan ya, di kulit. Bintik-bintik kecil di kulit. Iya, baik pemirsa, kami juga nanti mengundang Anda untuk bisa berkonsultasi langsung dengan Dr. Mega di nomor 0711 311 454. Anda bisa langsung berkonsultasi interaktif begitu, ingin menanyakan lebih dalam mengenai penyakit demam berdarah ini. Nah dokter, kenapa sih penyakit ini tuh datangnya di musim hujan gitu? Selalu terjadi circle-nya tuh setiap tahun biasanya. Kenapa dok? Ya, memang jadi kejadian yang lonjakan biasanya memang terjadi di musim hujan, karena di musim hujan itu biasanya kan banyak genangan-genangan air. Iya. Nah, karena penyakit dengue ini penyebarnya adalah nyamuk, sedangkan nyamuk itu kan kembang biaknya membutuhkan air. Makanya di musim penghujan itu kasus DBD ini, demam dengue ini lebih tinggi biasanya dibanding musim kering. Tapi tetap ada kemungkinan ada di musim-musim kering, tapi tidak sebesar itu ya dok? Tetap ada. Sebenarnya penyakit ini kasusnya akan lebih tinggi kalau hujan itu disertai dengan ada fase panasnya. Jadi kalau hujan terus misalnya berhari-hari hujan, justru itu malah merusak sarang nyamuk. Telur-telur nyamuk yang ditaruhnya di air-air itu, yang air yang tergenang mungkin di bekas kaleng-kaleng yang terbuka ya, atau bekas ban kadang-kadangnya yang bisa menampung air, termasuk vas bunga. Itu nyamuk kan menaruh telurnya di situ. Nah, kalau kena hujan maka telur itu kan akan rusak. Tapi kalau ada fase habis hujan terus ada fase panasnya, nah saat itulah telur-telur itu berkembang. Makanya pas bulan-bulan ini ya dok jadi, ya, hujan panas tidak menentu itu. Ya. Baik. Nah dokter, ketika seseorang terkena demam begitu kan, demam ini kan berbagai infeksi bisa menyebabkan demam ya dok ya. Nah apa yang menjadikan kita udah ini harus waspada nih, kayaknya bisa mungkin kena demam berdarah. Nah itu kita sebagai masyarakat umum tuh gimana mengidentifikasinya dok?
Nah, itu tadi karena dia ini demamnya akut, jadi pertama demamnya itu mendadak. Biasanya tadinya masih sehat, tahu-tahu mendadak kena demam tinggi. Disertai gejala penyerta tadi, sakit kepala, sakit sendi, sakit otot, nyeri juga di belakang bola mata. Nah, kalau sudah ada gejala itu, demamnya mendadak, apalagi di sekitar kita ada yang kena demam DBD. Nah, itu kita harus waspada, kemungkinan ini DBD juga. Oh ya, jadi kalau misalnya pemirsa di rumah mengalami gejala-gejala yang seperti Dokter Mega tadi katakan, kemudian ternyata di dekat tetangga kita ada yang terkena atau mungkin di dalam lingkungan rumah, itu harus kita pikirkan bahwa kita mungkin terkena DBD juga, begitu ya Dok ya. Baik pemirsa, kami kembali mengundang Anda untuk langsung melakukan dialog interaktif dengan Dokter Mega pada kesempatan hari ini di nomor telepon 0711 311 454. Kalian bisa langsung telepon dan bisa langsung berinteraksi dengan Dokter Mega ya. Dok, ini kan pemerintah kita tuh menggalakkan gitu ya, menggalakkan kegiatan-kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Sebenarnya seberapa efektif sih Dok kegiatan pemberantasan sarang nyamuk ini untuk mencegah kasus demam berdarah ini? Iya, cukup efektif ya, karena itu tadi penyebarnya itu adalah nyamuk. Kalau kita di kedokteran nyebutnya vektornya ya. Vektornya. Jadi nyamuk yang sudah pernah menghisap darah orang yang mengandung virus dengue ini, maka seumur hidupnya nyamuk itu akan bisa menularkan. Oh, sekali aja tuh seumur hidupnya bisa menularkan. Cuman memang kan umur nyamuk itu kan tidak lama ya. Berapa Dok umur nyamuknya Dok? Kalau kira-kira 3 bulan gitu kan lumayan juga Dok dia nyebarin. Umur nyamuknya berapa kurang Dok? paham, tapi kalau tidak salah 2 minggu sampai 1 bulan ya. Tapi kan nyamuk itu sekali bertelur kan banyak. Puluhan. Kalau satu nyamuk aja bertelur 10, kan 10 nyamuk sudah ada 100 telur. Nah makanya kalau kita bersihkan lingkungan kita, maka ya nyamuk tadi kan akan susah berkembang. Nah itu ya efektif untuk menurunkan angka kejadian demam dengue ini. Ya, artinya memang masyarakat ini harus proaktif begitu untuk membasmi jentik nyamuk ini mulai dari rumah sendiri begitu ya Dok ya. Nah ini kan apakah ada kriteria khusus dari sarang atau tempat air yang memang nyamuk ini pengen tinggalin atau bagaimana Dok? Karena kan Kota Palembang ini rawa-rawa gitu. Jadi apakah di rawa juga bisa hidup atau bagaimana Dok? Ya, jadi nyamuk ini kan bermacam-macam. Nah, untuk penyakit dengue ini nyamuknya adalah nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ini senangnya berkembang biak di air yang relatif bersih. Dia senang di air yang tidak terkena tanah langsung, misalnya itu tadi ada bekas kaleng yang terisi air atau ember yang berhari-hari airnya tidak dibuang, atau vas bunga yang mengandung air. Nah, kalau ada nyamuk yang lain itu dia memang sukanya misalnya di rawa-rawa. Kalau nyamuk Aedes tidak suka di rawa-rawa dia. Jadi dia lebih senang di air yang relatif bersih. Makanya dia banyak di rumah-rumah di perkotaan. Oh begitu, bisa dimengerti ya. Jadi kan orang ini kan sering ngomong rumah saya udah bersih nih, nggak kotor kok. Malah ada kena demam berdarah, ternyata dia senangnya memang di air yang bersih gitu. Di bak yang tidak pernah dikuras. Nah itu bisa jadi tempat kembang biak nyamuk Aedes. Iya. Jadi memang kegiatan menguras bak dan itu memang harus dilaksanakan rutin ya Dok ya. Nah Dok, kalau kita maaf ya Dok, nanya lagi nih Dok ya, yang masalah siklus hidup nyamuk. Nah itu idealnya berapa kali sih seharusnya kita menguras bak? Dan misalnya kalau memang ada tempat penyimpanan air tuh apa yang harus kita lakukan untuk mencegah timbulnya nyamuk ini Dok? Ya kalau menguras bak itu sebenarnya lebih bagus kalau seringnya paling enggak 2 kali seminggu. Tapi sekali seminggu jadilah, cukuplah. Nah kalau untuk tempat penampungan air yang lain kalau bisa ditutup, itu lebih baik ditutup. Misalnya nampung air untuk minum kan kadang-kadang orang ditampung dulu air minumnya baru dimasak. Nah itu sebaiknya ditutup supaya nyamuknya tidak bisa berkembang biak di air itu.
Oh baik, jadi pemirsa di rumah ini sudah jadi catatan khusus ya dari dokter supaya kita bisa mencegah terjadinya wabah ini mulai dari memperlakukan kondisi-kondisi seperti menguras bak minimal seminggu 2 kali ya dok ya, kemudian tempat-tempat air bersih terbuka tuh kalau bisa ditutup. Nah itu kan puskesmas tuh sering bagi bubuk abate tuh dok, Oh, nah iya. itu sebenarnya efektif nggak? Terus air apa yang sudah dikasih bubuk abate itu aman nggak dok untuk digunakan sehari-hari? Ya, abate itu efektif untuk Efektif. membunuh jentik-jentik nyamuk. Nah, karena abate ini yang ditaburkan itu tidak banyak, jadi ya tidak terlalu toksik untuk kita pakai ya. Tapi itu tadi lebih baik kalau untuk air minum lebih baik ditutup. Kalau untuk bak mandi atau bak penampungan air yang lain yang tidak untuk makan minum, lebih baik pakai abate karena kan tidak mungkin kita mau nutup bak sebesar itu ya. Iya, betul. Tuh. Tapi kalau untuk air minum sebaiknya pakai tutup saja. Baik, artinya memang jangan sampai nyamuknya hinggap seperti itu di situ ya dok ya. Hinggap Ya dan pemirsa, betul, jangan sampai jadi dia tempat perkembangbiakan telur. Pemirsa, kami kembali mengundang Anda untuk berinteraksi di Halo Dokter pada kesempatan hari ini bersama Dr. Mega Permata. Silakan untuk Anda yang ingin berkonsultasi atau mungkin di rumah sedang ada yang demam, panas, nyeri belakang bola mata ya dok ya, pegel-pegel tuh silakan langsung ke Dr. Mega. Kita bisa berinteraksi di nomor 0711 311 454. Dok, dia sekarang itu kan kalau ada kasus tuh ada istilahnya tuh fogging. Nah, sebenarnya seberapa efektif dok fogging itu untuk membantu menanggulangi kasus ini? Ya, jadi fogging itu sebenarnya ya mengusir nyamuk ya. Mengusir, bukan membunuh dok? Setahu saya fogging itu mengusir. Jadi kalau untuk lingkungan yang luas ya dia efektif. Jadi satu RT atau kalau di satu RW gitu ya. Karena selain setiap rumah sudah menghilangkan genangan-genangan air itu, nah akan dibantu dengan fogging supaya nyamuknya itu lari kan gitu. Jadi ya efektif. Sebenarnya Apalagi efektif. kalau dua-duanya dikerjakan, yang menghindari genangan air dikerjakan, kemudian di fogging juga Dikerjakan. iya dikerjakan, jadi lebih efektif Lebih untuk efektif ya untuk menghindari kembang biak nyamuk. Nah, kalau sekarang kasusnya tuh ada telepon ya. Sepertinya sudah ada telepon, kita sambut dulu. Halo. Halo, Ya, silakan Mbak. oke, mau tanya nih Mbak, kira-kira gimana sih gejala demam berdarah itu biasanya muncul ke orang yang terkena DBD? Gejala demam berdarah ya Mbak ya. Dengan siapa ini kita berbicara? Dengan Putri. Dengan Putri. Di Palembang. Oke. Itu saja Mbak Putri atau ada pertanyaan yang lain? Itu saja Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri sudah bergabung bersama kita. Silakan dokter diulas lagi. Dokter mungkin sudah dibahas tapi mungkin tadi belum bergabung. Silakan dokter, gejala demam berdarah. Iya. Gejala demam berdarah, namanya saja demam berdarah dengue. Jadi pasti gejalanya ada demam. Nah, demamnya itu biasanya mendadak langsung tinggi. Di hari pertama demam bisa langsung tinggi, kemudian disertai dengan itu tadi nyeri sendi, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri belakang bola mata. Nah, demamnya ini sifatnya kan akut dan biasanya tidak lebih dari 1 minggu demamnya. Malah kalau menurutkan pola demam berdarah ini di hari keempat dan kelima itu biasanya dia malah turun sendiri Demam tanpa pertolongan obat penurun panas paracetamol. Jadi dia demam di hari pertama, kedua, ketiga itu tinggi. Nanti di hari keempat, hari kelima biasanya dia akan turun sendiri
tanpa obat. Nah, itu juga selain demam dan gejala-gejala yang tadi sering disertai dengan perdarahan. Perdarahan itu yang paling sering itu di kulit berupa bintik-bintik merah. Nah, kalaupun tidak ada di kulit bisa perdarahan yang lain. Bisa berupa mimisan atau gusi berdarah atau BAB-nya berdarah atau kencingnya berdarah. Itu bisa perdarahan di mukosa, kita nyebut di selaput lendir ya, itu. Mungkin itu. Iya ya, jadi demam disertai dengan perdarahan-perdarahan seperti itu. Ya. Baik dokter, nanti kita sambung lagi ya dokter. Kita harus commercial break terlebih dahulu dan pemirsa kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sik mari kami joget sama kota minum manis bang-bangkan jua-jua. Bang-bangkan jua-jua. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ya, kembali bergabung bersama saya Revi dan Dr. Mega pada kesempatan hari ini. Halo dokter, kita kembali membahas masalah kenali demam berdarah hindari sejak dini. Kami juga membuka dialog interaktif untuk Anda pemirsa di rumah yang ingin langsung berkonsultasi dengan Dr. Mega sesuai dengan tema kita pada kesempatan hari ini. Anda bisa langsung menghubungi nomor 0711 311 454. Dokter, tadi kan dokter menjelaskan bahwa ada gejala demam disertai dengan gejala perdarahan yang kemudian kalau tidak diobati itu hari ke
berapa dok kehilangan? Keempat dan kelima. Hari keempat dan kelima itu artinya sembuh atau bagaimana dok? Ya, kalau sudah demam hari pertama, kedua, ketiga, hari keempat, kelima itu tidak demam, itu bukan berarti sembuh. Bukan berarti sembuh ya dok? Justru di saat hari keempat, kelima itulah fase kritisnya. Oh gitu. Nah, jadi pasien merasa sehat, padahal sebenarnya itu masa-masa yang sangat berbahaya. Dimana kalau kita periksakan laboratoriumnya di hari keempat, kelima itu trombosit, yaitu zat pembeku darah, itu akan sangat-sangat rendah. Makanya pasien sering terjadi perdarahan yang lebih nyata. Kalau tadinya cuma bintik-bintik di kulit, mungkin jadi mimisan atau yang lain gusi berdarah itu tadi. Kalau tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup, itu bisa menyebabkan shock pasiennya. Yang akhirnya yang kita sering dengar bisa menyebabkan kematian, begitu ya dokter ya. Jadi memang penyakit demam berdarah ini sepertinya tidak bisa dianggap remeh seperti itu. Jadi kalau misalnya kita panas dok, hari keberapa idealnya kita harus mencari pertolongan menemui tenaga kesehatan? Ya, jadi kalau sudah 2 hari panasnya tidak turun dengan paracetamol, obat penurun panas, itu sebaiknya kunjungilah fasilitas kesehatan, entah dokter praktek, entah puskes atau rumah sakit. Untuk diperiksa lebih lanjut. Untuk memastikan seperti itu, apakah ini demam berdarah atau bukan, seperti itu. Nah, ini ada penelpon lagi yang sepertinya sudah bergabung bersama kita pada kesempatan hari ini. Halo? Halo? Halo dokter. Iya, dengan siapa? Dengan Nadia di Palembang. Dengan Mbak Nadia di Palembang. Silakan Mbak Nadia, silakan dengan Dokter Mega. Gimana demam berdarah itu nular ke orang lain, dokter? Iya. Bagaimana demam berdarah itu bisa menular ke orang lain seperti itu ya? Iya. Ada pertanyaan yang lain Mbak Mega? Mbak Nadia maksud saya. Enggak ada lagi. Enggak ada. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan Dokter Mega. Ya, jadi seseorang yang sedang menderita demam dengue ini, di dalam darahnya kan beredar virus dengue. Nah, virus ini kalau orang tersebut dihisap darahnya, digigit nyamuk, kalau kita ngomongnya, orang yang sakit DBD ini digigit nyamuk, maka nyamuk itu akan menghisap darah orang tersebut, di mana darah yang dihisapnya itu akan mengandung virus dengue tadi. Nah, jadi virus dengue yang di darah orang sakit itu tadi akan ada yang masuk ke tubuh nyamuk Aedes tadi. Nah, di dalam tubuh nyamuk ini, virus dengue ini akan mengalami perkembangan juga, sehingga dia siap untuk ditularkan ke orang lain saat nyamuk itu menggigit orang yang lain. Oke, baik, itulah tadi mengapa kata dokter tadi kalau tetangga kita atau orang dalam satu rumah itu ada yang tertular, kita perlu mencurigai seluruh nyamuk yang ada di sekitar situ tuh membawa virus, begitu ya dok ya. Nah, kemampuan terbang si nyamuk ini berapa kira-kira dok? Jadi misalnya habis gigit di sini, RT sebelah ini perlu waspada nggak gitu? Gimana itu dok? Kalau kemampuan terbang nyamuk itu, seingat saya itu sekitar 300 meter. 300 meter. Ya, tapi kalau nanti nyamuk itu misalnya dari rumah kita menggigit seseorang di suatu rumah itu, terus dia terbang sejauh misalnya 100 meter lah ya. Terus di tempat 100 meter itu nanti dia bertelur. Nah, telurnya menetas jadi nyamuk. Nyamuk yang baru ini tadi kan bisa terbang sejauh 100 atau 300 meter, maka akan meluas-meluas area nyamuk, area penyebarannya. Nyamuk yang bisa menularkan ini tadi. Iya, jadi itulah mengapa kita harus sangat berhati-hati ya terhadap penularan. Iya, makanya juga pembasmian nyamuk ini tadi lebih efektif kalau sekampung itu di fogging dok ya, tapi fogging dan menghindari genangan air tadi. Iya, baik, sudah bergabung lagi ini sepertinya banyak kasusnya seperti ini dokter, jadi antusiasnya lebih banyak. Halo. Halo. Iya, silakan, dengan siapa, di mana? Dengan Dimas dari Kota Palembang.
Ya silakan. Izin dokter Iya. dari Bima. Ya silakan Pak Bima. Izin ingin bertanya, apakah penyakit demam berdarah ini bisa terkena orang dewasa atau hanya anak-anak yang kecil aja? Dan dokter ingin tanya bagaimana caranya pertolongan pertamanya ketika kita terkena penyakit demam berdarah, dokter. Udah itu saja. Baik, terima kasih Bima dari Kota Palembang. Nah, ini tadi dok, apakah bisa menyerang dewasa atau anak kecil dan pertolongan pertamanya bagaimana? Silakan dok. Jadi penyakit dengue ini bisa menyerang semua usia, dari anak, dari bayi pun sampai orang tua. Jadi Bayi semua juga bisa. Nah, tapi ya memang dalam hal ini saya lebih fokus ke dewasa ya Pak Dimas ya. Kalau orang sudah terkena infeksi virus dengue ini, maka akan terjadi kebocoran-kebocoran di pembuluh darahnya, sehingga plasma darah kalau kita sebut, jadi cairan pelarut darah itu bisa merembes keluar dari pembuluh darah. Nah, untuk itu kita harus menggantikan cairan yang keluar ini tadi. Makanya pertolongan pertamanya adalah dengan banyak mengkonsumsi air minum. Minum apa saja, boleh minum air putih, boleh minum air manis itu. Yang penting banyak masuk cairan ke tubuh kita. Iya. Jadi kita kehilangan cairan tanpa kita menyadari ya dok ya. Kalau kita mencret kan kita tahu, atau muntah kita tahu dia keluar. Kalau ini tidak terlihat. Tapi sebenarnya kita sudah mengalami kekurangan cairan. Iya. Dan apa yang harus dilakukan tadi dok? Ketika misalnya kita mengalami gejala-gejala tadi. Ya, jadi kalau demam ya di awal penyakit pasti demam dulu. Ya makanlah dulu penurun panas. Biasanya kalau demam dengue ini dengan penurun panas itu turunnya sebentar saja. Nanti setelah itu panas lagi, makan lagi, turun lagi, panas lagi gitu. Nah kalau sudah 2 hari makanya harus cek darah. Ya berobat lah. Kemudian setelah itu baru akan terjadi yang proses di pembuluh darah tadi, kebocoran-kebocoran itu. Nah kebocoran ini tadi akan semakin parah di hari keempat kelima itu tadi. Itu jadi kalau dia bocornya lebih besar kan otomatis cairannya lebih banyak yang keluar. Dan zat pembeku darahnya itu tadi juga turun karena dipakai untuk nutupin kebocoran-kebocoran itu tadi. Jadi yang beredar di aliran darah sedikit, jadi dia bisa dehidrasi, bisa juga perdarahan sekaligus. Iya, dan itu sudah tanda bahaya sebenarnya ya. Dokter, jadi Bapak Bima tadi sudah dokter jelasin kalau misalnya Bapak panas lebih dari 2 hari sudah makan penurun panas tidak respon ya, harus segera ke rumah sakit seperti itu ya, atau ke puskesmas untuk mengetahui lebih lanjut apakah benar-benar demam berdarah atau tidak begitu. Nah dok, mengapa orang bisa meninggal dok terkena demam berdarah ini? Ya, jadi seseorang bisa meninggal karena proses yang tadi, akibat keluar cairan yang banyak sehingga tekanan darahnya menurun, itu yang kita sebut shock. Nah, shock ini selain dari pelarut darahnya yang keluar, bisa juga karena ada perdarahan. Nah, mungkin kalau perdarahannya di luar bisa terlihat. Misalnya di hidung ya, gitu, misalnya mimisan itu tadi, gusi berdarah yang paling sering, atau bisa juga beraknya berdarah. Nah itu kan terlihat. Kalau yang lebih bahaya kalau perdarahan yang tidak terlihat, bisa mungkin perdarahan di perut yang tidak terlihat, atau bisa juga perdarahan di otak. Nah perdarahan yang tidak terlihat ini kita tidak tahu berapa jumlahnya. Nah jadi dengan cairannya sudah keluar, ditambah darahnya keluar pula, jadi ya tekanan darahnya jadi turun, itu yang kita sebut shock dan bisa menyebabkan kematian. Ya. Baik, jadi jangan menjadikan takut ya sebenarnya, jadi kita lebih waspada saja kalau misalnya kita mendapatkan gejala-gejala tersebut atau orang-orang yang ada di sekitar kita ya dok ya. Nah kalau
angkanya sendiri dok di rumah sakit gimana dok sekarang sampai saat ini untuk Kota Palembang? Kalau angka saya tidak tahu. Maksud saya itu apakah terjadi tapi, lonjakan seperti itu dok? Ya, kalau di rumah sakit tempat saya tugas itu ya angkanya meningkat ya. Jadi sekarang ini dalam satu hari kita bisa merawat bisa 4-5 pasien yang dengan penyakit DBD atau dengue ini. Kalau biasanya itu sebelum di bulan Maret lah ya, di bulan awal-awal Februari itu masih sedikit, masih paling satu dalam seminggu tuh mungkin 1-2 gitu. Kalau sekarang setiap hari pasti ada. Pasti ada ya, dan tentunya ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi, kita bisa berkonsultasi lagi dengan Dr. Mega tentunya setelah jeda iklan berikut ini. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa.
Baik, kembali bergabung bersama kami, Halo Dokter. Saya sudah bersama Dr. Mega. Pada kesempatan hari ini kita masih membahas kenali demam berdarah, hindari sejak dini. Dan ini adalah merupakan line interaktif. Kami mempersilakan Anda untuk bisa bergabung di line telepon nomor 0711 311 454 untuk bertanya lebih banyak lagi dengan ahlinya mengenai penyakit demam berdarah ini. Dok, nyamuk ini kan banyak ya dok ya. Nah, untuk kita bisa mengidentifikasi nyamuk demam berdarah berbeda dengan nyamuk yang lainnya itu seperti apa dok? Ya, nyamuk itu bermacam-macam. Untuk demam berdarah ini nama nyamuknya Aedes. Bisa Aedes aegypti yang paling terkenal, bisa juga Aedes albopictus namanya. Nah, nyamuk Aedes ini ciri khasnya badannya relatif kecil dengan warnanya tuh belang-belang. Jadi ya hitam putih. Nah itu. Jadi kayak macan ya. hitam putih. Zebra, kayak zebra dok. Ya, kayak zebra kira-kira. Dan dia ini aktifnya di siang hari. Siang hari. Ya, yang paling aktif itu di sekitar jam 10 pagi. Setelah itu nanti aktif lagi di jam 4 sore, sekitaran jam 3, jam 4 sore itu. Jadi bukan berarti di jam yang lain dia tidak menggigit, tapi di jam-jam itu dia lebih aktif dibanding jam yang lain. Tapi kalau malam dia tidak aktif. Tidak aktif ya. Iya, artinya kalau melihat dari aktifnya dari jam 3 jam 10 jam 3 itu artinya aktifnya pada saat kita beraktivitas ya dok ya. Saat kita aktivitas. Oh, jadi mungkin kita harus waspada juga dengan kondisi tempat kerja dan sekolah begitu. Jadi jangan hanya di rumah saja seperti itu. Nah dok, kembali tadi yang dokter mengatakan bahwa hari keempat turun. Terus orang sering lengah dan kadang itulah waktu terjadinya perdarahan. Biasanya kalau pasien datang udah perdarahan tuh sebenarnya udah dikatakan telat atau bagaimana sih dok? Udah mimisan atau gimana? Kalau perdarahannya tidak banyak ya tidak telat. Tapi kalau perdarahannya sudah banyak sebenarnya itu sudah telat karena kalau sudah banyak perdarahannya kita akan lebih sulit ya mengatasinya. Jadi untuk perdarahannya sendiri harus di stop. Kemudian biasanya kan tekanan darah sudah mulai turun, sudah mulai ngarah ke shock itu. Jadi kalau sudah ada berdarah di kulit bintik-bintik, sebaiknya langsung saja ke fasilitas kesehatan. Gitu. Kalaupun tidak ada berdarahnya, walaupun di kulit, kalau demamnya sudah ngarah, sudah 2 hari tidak turun, di sekitar sudah ada yang sakit DBD, itu nanti di fasilitas kesehatan itu akan diprovokasi ada tidak perdarahan. Jadi itu langkah awal. Gitu. Langkah awal. Jadi apakah kalau udah kena demam berdarah itu harus pasti masuk rumah sakit atau bagaimana dok? Nah, tidak semua yang kena demam berdarah itu harus dirawat. Tergantung kondisinya saat datang dan hari keberapa demam. Jadi kalau di sudah hari keempat, hari kelima dia kondisinya bagus, laboratoriumnya bagus, trombositnya masih yang zat pembeku darah itu tadi masih tinggi, biasanya tidak kita rawat. Tapi kalau masih di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kalau zat pembeku darahnya masih bagus, masih tinggi bukan dalam arti di perbatasan antara rendah dengan tinggi ya, memang tinggi. Nah itu tidak dirawat juga biasanya. Kita sarankan untuk banyak konsumsi minum saja air dan sebaiknya diperiksakan ulang laboratorium darahnya. Ya ini kan kadang-kadang suka bandel nih kan kita ya. Udah hari kedua panas, sudah cek aman. Nah idealnya kita datang lagi tuh hari keberapa dok? Kalau sebenarnya kalau kita tidak ada gejala perburukan misalnya perdarahan itu dan kita bisa cek laboratorium sendiri dan hasilnya masih di batas normal, itu kita tidak perlu datang berobat. Cukup kita pantau saja, kita pantau gejala kita sendiri. Besoknya kita periksakan. Maaf dok, saya potong dulu ya dok ya, karena kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo, halo. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana bapak? Dengan Pak Is dari Tabung Muli.
dari Prabu Mulih ya. Silakan Bapak, pertanyaannya Bapak. Mau tanya kepada dokter, seperti apa siklus penyakit demam berdarah, dan kalau jika sudah pernah sakit demam berdarah, apakah bisa terinfeksi kembali? Menjawab dokter. Mohon maaf Pak, diulangi lagi untuk pertanyaan pertama Pak. Seperti apa siklus penyakit demam berdarah, dan kalau jika sudah pernah sakit demam berdarah, apakah bisa terinfeksi kembali? Baik, terima kasih Bapak Faiz dari Prabu Mulih. Saya kok kurang menangkap pertanyaan yang pertamanya, tetapi kurang lebih siklus tadi ya, siklus demam berdarah, dan apakah kalau sudah pernah terinfeksi, apakah bisa terkena lagi, dokter? Ya, kalau siklus itu, kalau siklus virusnya dari seseorang yang sedang terkena demam berdarah sampai dia menimbulkan gejala lagi di orang berikutnya, itu kira-kira memerlukan waktu sekitar 2 minggu. Jadi orang yang darahnya dihisap oleh nyamuk, nah nanti virus yang terhisap nyamuk itu kan akan berkembang biak dulu di dalam badan nyamuk selama lebih kurang 5 hari sampai 7 hari, baru virus yang ada di tubuh nyamuk ini tadi siap untuk ditularkan ke orang lain. Nah nanti kalau nyamuk ini menghisap darah orang yang baru lagi, maka di dalam tubuh orang itu nyamuk ini harus berkembang biak dulu. Itu juga memerlukan waktu sekitar 5-7 hari baru dia menimbulkan gejala demam. Jadi butuh waktu sekitar 2 minggu siklusnya. Nah untuk apakah seseorang yang sudah pernah kena demam berdarah bisa kena lagi? Bisa. Jadi virus dengue ini ada 4 tipe. Seseorang yang sudah pernah terinfeksi oleh satu tipe, maka dia biasanya akan kebal dengan tipe itu. Yang itu. Iya, tapi kalau yang menginfeksinya itu tipe yang lain lagi, bisa kena lagi dia. Beda tipe. Beda tipe karena virusnya. Karena ada 4 tipe, jadi logikanya maksimal seseorang itu bisa kena 4 kali dalam seumur hidupnya. Betul. Cuman masalahnya juga seseorang itu kadang-kadang tidak selalu menunjukkan gejala. Jadi orang yang terinfeksi dengan virus dengue ini ada yang tidak menimbulkan gejala, atau mungkin gejalanya tidak terlalu dirasakan. Misalnya cuman sekedar lesu-lesu, badannya meriang-meriang, kata istilah orang tuh ya, yang tidak terlalu tinggi, terus setelah itu hilang sendiri akibat kekebalan tubuhnya yang bagus. Tapi ada yang menimbulkan gejala. Baik, sepertinya sudah cukup menjawab dengan jelas ya pertanyaan Bapak Faiz dari Prabu Mulih. Kita angkat lagi penanya berikutnya. Halo. 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 Iya, dengan siapa di mana? Dengan Nike di Kayu Agung. Ya, sepertinya agak jauh-jauh tamu kita pada kesempatan hari ini. Silakan Mbak, pertanyaannya, Mbak Nike. Iya dok, saya mau tanya, gimana sih cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang DBD ini? Terus apa aja upaya atau cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko DBD? Terima kasih. Terima kasih Mbak Nike. Pertanyaannya kayaknya Mbak Nike ini lebih ke promotifnya ya dok ya. Nah apa aja nih dok yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan upaya-upaya apa aja yang dilakukan di lingkungan kita itu? Jadi kalau untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya sebaiknya pemerintah ya melalui UPTD-nya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi karena ini masalah kesehatan, biasanya dari UPTD yang kesehatan ya, dalam hal ini untuk yang terkecil itu bisa puskesmas atau ada pustunya, terutama kalau di daerah-daerah itu kan pustu biasanya lebih aktif dibandingkan di kota Palembang ya. Jadi puskesmas atau pustu atau dari dinas kesehatan itu bisa mensosialisasikan tentang bagaimana mencegah DBD, bagaimana gejala DBD, bagaimana mencegah DBD itu. Mungkin bisa melalui penyuluhan atau sekarang ini yang lebih
marak dengan teknologi ini, mungkin bisa melalui YouTube atau apalagi podcast Instagram gitu. ya, melalui Instagram. podcast yang begitu ya. Karena sekarang eranya sudah beda dengan era kita dulu ya. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah melalui jajaran di bawahnya. Terus pertanyaannya? Yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Oh ya. Jadi pencegahannya itu ya pertama menghindari gigitan nyamuk. Bagaimana menghindari gigitan nyamuk? Ya gimana supaya nyamuk itu tidak ada. Kalau nyamuknya tidak ada, kita tidak digigit nyamuk kan. Kalaupun nyamuknya sudah ada, ya kita hindari gigitan nyamuk itu bisa dengan menggunakan repellen, kalau yang lotion pengusir nyamuk itu ya. Nggak boleh nyebut merek. Nggak boleh. Boleh pakai itu, namanya repellen pengusir nyamuk, atau kamarnya disemprot supaya ya bukan kamar ya, rumahnya disemprot ya supaya nyamuknya mati. Atau kalau dari pemerintah, dari misalnya biasanya kalau di satu wilayah itu ada yang kena DBD, itu Pak RT-nya akan melaporkan ke kelurahan, nanti kelurahan akan melapor ke dinas kesehatan supaya dilakukan fogging dan mungkin pembagian abate itu tadi. Nah, jadi kita menghindari supaya kita tidak kontak dengan nyamuk itu, baik nyamuk yang sudah ada maupun yang masih dalam bentuk telur-telur itu tadi. Iya, intinya jangan sampai digigit nyamuk aja gitu Mbak Nike ya. Baik, kita akan segera kembali lagi, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu, dan pemirsa kami akan kembali setelah komersial break berikut ini. Memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup harus dimulai dengan belajar baca Al-Quran sejak usia dini. Walaupun sudah bersambung, boleh diputus ba ya. Cinta Quran. Program acara belajar baca Al-Quran dengan metode Iqra. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap hari Senin, pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kesempurnaan. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kenikmatan puasa di bulan Ramadan merupakan sebuah keberkahan bagi setiap muslim. Apabila seorang muslim menyanyiakan Ramadan, maka rugilah ia dalam hidupnya. Isilah harimu dengan membaca Al-Quran dan zikir. Semoga Ramadan ini membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa.
kembali bergabung bersama Halo Dokter bersama saya Revi dan Dokter Mega. Pada kesempatan hari ini kita membahas masalah demam berdarah. Kami kembali mengundang satu penanya terakhir. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Mega, silakan di nomor 0711 311 454. Nah dokter, tadi kan dokter membicarakan lebih baik tuh tindakan supaya kita jangan sampai kegigit nyamuk. Nah sekarang tuh yang bisa kita lakukan deh dok, mulai dari rumah kita sendiri. Ya, jadi selain menghambat perkembangbiakan nyamuk di air-air yang ada di rumah kita, misalnya air bak mandi atau gelas air minum saja yang tidak dicuci berhari-hari, mungkin 2-3 hari, itu bisa jadi tempat ada jentik ya, bisa jadi tempat nyamuk bertelur itu. Nah, jadi kita hindari kembang biak nyamuk. Kemudian apa tadi pertanyaannya? Yang mana dok? Yang pertanyaannya yang tadi yang dilakukan, yang kita bisa lakukan diri sendiri. Mulai dari diri sendiri gitu dok. Selain mengupayakan supaya nyamuknya tidak berkembang biak, kalau ada nyamuk di rumah, ya gimana supaya nyamuk itu mati dan tidak bersembunyi. Nah ini yang sering, nyamuk itu suka bersembunyi di tempat-tempat yang gelap. Nyamuk itu hobinya di tempat yang gelap, termasuk pakaian yang gelap. Jadi kalau pakaian banyak digantung-gantung di belakang pintu, itu bisa tempat nyamuk bersembunyi. Betul, betul. Apalagi kalau pakaiannya gelap. Nah, kemudian di kolong-kolong tempat tidur, itu juga tempat yang senang nyamuk bersembunyi. Nah, kemudian kalau memang sudah terlihat nyamuknya, ya itu tadi bisa disemprot atau menggunakan kelambu. Ya. Jadi apapun caranya supaya kita jangan sampai tergigit nyamuk seperti itu ya. Nah dokter, sekarang tuh kan udah ada vaksinasi nih katanya, imunisasi. Menurut dokter bagaimana? Apakah bagus kita lakukan atau tidak dok? Karena belum ditanggung pemerintah dok. Ya, jadi vaksinasi DBD ini dulu sempat gagal penelitiannya. Nah, tapi kemudian dicari lagi yang baru. Memang belum ada laporan karena baru ya, belum lama, jadi belum terlihat berapa lamanya dia bisa melindungi seseorang. Tetapi kalau dari teorinya itu, vaksin yang baru ini dibanding dulu yang gagal, vaksin ini bisa menghindari kita supaya tidak terinfeksi dari keempat tipe virus itu tadi. Kalau yang dulu itu kayaknya tidak semua tipe bisa dia gagalkan, sehingga masih ada yang terkena walaupun sudah divaksin. Kalau vaksin yang baru ini itu dikatakan memang bisa untuk keempatnya. Jadi ya kita lihat saja, mudah-mudahan memang ini bermanfaat. Dan ada juga perkembangan yang baru ini bukan ke manusianya tapi ke nyamuknya. Oh iya dok, yang nyamuk kompetitornya itu ya dok ya, yang WHO itu ya dok ya? Wolbachia itu penelitiannya di Jawa Tengah. Itu memang dari UGM. Memang efektif untuk menanggulangi nyamuk Aedes itu ini. Masih dalam penelitian, tetapi dari hasil penelitian itu efektif dia. Jadi nyamuknya itu tidak bisa menelurkan nyamuk yang infektif. Jadi nyamuknya itu dimasukkan virus supaya dia tidak bisa supaya virus dengue ini tadi tidak bisa berkembang biak di dalam tubuh nyamuk itu. Jadi nyamuknya tidak menularkan. Iya betul. Saya juga sempat membaca begitu di media sosial. Cuma karena masyarakat kita ini kemampuan literasinya masih agak terbatas sehingga banyak persepsi-persepsi yang keliru ya. Jadi kalau misalnya memang Sumatera Selatan salah satu nanti dijadiin pilot project, rasanya kita tidak perlu ada penolakan ya dok ya. Dengan kemarin kan di Jawa Tengah ternyata efektif nih kata dokter. Mungkin nanti kita bisa dijadiin pilot project juga dok. Jadi supaya tidak ada penolakan dari masyarakat kan, seperti itu. Nah dok, kan ada mitos nih yang mengatakan kalau sudah terkena satu kali, kalau terkena lagi tuh lebih berat gitu. Itu apa benar atau bagaimana dok? Ya itu benar.
Benar dok. Jadi kalau sudah pernah kena satu kali, kena yang berikutnya beresiko untuk menjadi lebih berat. Tapi bukan berarti harus setiap orang yang kena berikutnya pasti berat, tidak. Tapi memang kecenderungan untuk jadi berat itu lebih besar daripada orang yang belum pernah kena. Cuman masalahnya juga kan tadi tidak semua orang menunjukkan gejala. Jadi kita kira kita baru kali ini terinfeksi virus dengue ini. Padahal sebenarnya sebelumnya kita sudah pernah tapi mungkin tidak bergejala. Iya. Nah itu. Jadi memang itu emang benar, itu bukan mitos ya dok ya. Ya terus kalau misalnya dilihat dari kasus-kasus selama ini biasanya yang jadi berat itu kondisi-kondisi yang bagaimana dok? Jadi supaya masyarakat di rumah tuh lebih waspada. Ya, kalau untuk di orang dewasa itu yang biasanya yang menjadi berat itu kalau dia ada penyakit penyerta. Penyakit penyertanya itu yang biasanya yang menyebabkan kekebalan kita agak turun, misalnya penyakit kencing manis ya itu, atau orang yang kegemukan atau orang yang sudah terlalu tua. Terlalu tua. Ya, itu biasanya itu yang sering berat. Jadi mungkin ketika Anda merasa memiliki kondisi-kondisi seperti itu, mungkin agak lebih waspada seperti itu ya dok ya. Nah apakah ada juga suplemen-suplemen khusus dok yang bisa kita minum untuk membantu supaya kalau terkena jangan berat seperti itu dok? Ya kalau penyakit virus itu sebenarnya kan bisa dilawan oleh kekebalan tubuh. Jadi kalau kita terkena dengue, mungkin bisa juga kita mengkonsumsi obat-obat yang meningkatkan imunitas. Ya. Tapi kalau sudah terjadi misalnya perdarahan atau shock, ya itu tidak berguna lagi. Jadi dia lebih di awal atau malah sebelum kita kena. Jadi supaya kita tidak mudah terkena penyakit termasuk virus dengue ini, maka kita tingkatkan imun kita dengan mengkonsumsi suplemen. Tapi tetap saja yang terbaik itu dari makanan yang makanan yang bergizi. Baik. Jadi tentunya pola hidup itu mempengaruhi kerentanan kita juga. Maksudnya semakin sehat kita semakin kuat kondisi badan kita untuk melawan virus itu tersebut. Nah, Dok, mungkin di ujung acara kita pada hari ini ada nggak yang ingin dokter sampaikan pada pemirsa kita di rumah untuk bagaimana supaya kita tetap tenang, kemudian juga kita bisa terhindar dari penyakit demam berdarah ini? Ya, jadi tetap saja slogan lebih baik menghindari, mencegah daripada mengobati. Jadi lebih baik kita berjaga-jaga supaya kita tidak terkena penyakit demam dengue ini dengan cara menghindari gigitan nyamuk, memberantas nyamuk, dan meningkatkan imun kita dengan pola hidup, pola makan yang baik. Ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Dr. Mega. Jadi rasanya sudah cukup tergambar apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit ini ya, dan apa yang harus kita lakukan apabila kita mendapati gejala-gejala. Terutama paling penting adalah bagaimana menghindari gigitan nyamuk, kita bisa memberantas nyamuk dan menjaga daya tahan tubuh kita sendiri. Pemirsa juga jangan lupa tentang gerakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Jadi kita bisa mencegah berkembang biaknya nyamuk ini mulai dari rumah, misalnya dengan mencegah terjadinya genangan air, melakukan pembersihan rumah kita, kemudian mencegah terjadinya genangan-genangan air yang bersih seperti itu. Karena ternyata nyamuk ini lebih sukanya di tempat yang bersih. Ya pemirsa, itu saja tadi obrol-obrol kita dengan Dr. Mega. Terima kasih Dr. Mega sudah bisa bergabung dengan TVRI Sumatera Selatan. Kita akan berjumpa dengan dalam sesi yang lain di Halo Dokter. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, sampai jumpa.